LC Igwe. Yang kami hormati para pengajar Akademik IJMI 2026. Yang kami hormati para pengurus Akademik IJMI 2026. CV-nya boleh kayak gitu Bang? Boleh. Bentar doang kok supaya mengenalkan anak teman-teman. Selamat datang dalam acara silaturahmi akbar dan buka bersama keluarga besar Akademik IJMI 2026 yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 3 Maret 2026, bertempat di Aula Gria KSW Aisamin, Kairo. Semoga pertemuan ini semakin menguatkan ukhuwah dan menambah keberkahan dan memperluaslah kebaikan bagi kita semua. Sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdurrahim Marzeli. Kepada beliau, kami persilakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة
يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu belum bisa dihubungin, nggak tahu Ustaz. Kurang tahu, belum bisa dihubungin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita membawa keberkahan bagi kita semua. Berikutnya marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara ini, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Sebelumnya kepada moderator dan yang terhormat dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ustaz, Baik, langsung ngecos. untung boleh di sini. Oh boleh. Saya langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berkumpul di tempat ini yang berkah di KSW untuk mengadakan silaturahim akbar atau silaturahmi akbar dan buka puasa beserta keluarga besar Afanin Ijmi Mesir. Dan alhamdulillah sebelum buka puasa ini kita bisa mengadakan seminar kecil-kecilan ataupun seminar besar ya dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Mukhlis bin Ilyas Yasin LC Diplom. Jadi kita akan membacakan sedikit biografi beliau. Tempat tanggal lahir beliau lahir di PD Aceh ya Ustadz. Yes. 02 Februari 1987. Sekarang beliau menempuh sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo dan Institute of Islamic High School, dan sekarang berstatus berkeluarga dan diamanahi 3 orang anak yang alhamdulillah beliau beserta keluarga beliau hadir bersama kita pada acara sore hari ini. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Nomor 3 Lok Sukon, kemudian melanjutkan pembelajarannya ke MTS Dayah Ulumuddin Uten Cunda Lok Sumawe, dan dilanjutkan setelah itu perjalanan jauh ke Jawa, tanah Jawa di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dan melanjutkan studinya setelah lulus 4 tahun jadi santri di sana menuju Institut Studi Islam Darussalam atau kita sebut dengan ISID, yang mana sekarang berubah namanya atau berganti namanya menjadi Universitas Darussalam atau UNIDA. Setelah dari sana beliau melanjutkan studi lebih jauh lagi, melintasi benua di Universitas Al-Azhar Kairo, dan alhamdulillah lulus S1 di sini dan melanjutkan sekarang di pasca sarjana, dan juga beliau melanjutkan studinya mungkin double degree ya Ustaz, S2 di Institute of Islamic High School Kairo. Pengalaman beliau sangat banyak, mungkin ini adalah ringkasan dari pengalaman beliau akademik dan non-akademik. Yang pertama, beliau menjadi ketua bagian bahasa di organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian juga beliau menjadi guru pengajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, pengajar plus mahasiswa.
dan juga beliau menjadi guru pengajar di Dayah Ulumuddin Uten Cocundak Lauk Sumawe. Kemudian di Mesir pengalaman beliau menjadi ketua Asosiasi Kaligrafi Arab Murni Indonesia atau AFANIN, dan beliau menjadi orang saksi sejarah hidup bagaimana 11 generasi AFANIN berdiri sampai sekarang itu masih beliau jaga dan mempersamai kita dari mulai AFANIN didirikan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi bukan hanya sebagai ketua tapi beliau sebagai penyambung ya 11 generasi dari 2009 sampai sekarang. Kemudian beliau juga menjadi guru ya di AFANIN, sudah lama juga, mungkin nanti beliau sedikit cerita. Kemudian selain menjadi guru di AFANIN, beliau juga pengajar di beberapa lembaga yang ada di Kairo, di akademik ataupun di kaligrafi, karena beliau sudah banyak mengajar di banyak tempat. Kemudian beliau juga yang spesial menjadi wakil ketua keluarga mahasiswa Aceh KMA di Mesir, dan beliau sempat bercerita juga hampir akan menjadi ketua presiden Mesir ya PPMI. Cuman ya alhamdulillah takdirnya beliau untuk berjuang di AFANIN, ternyata lebih Allah kedepankan. Kemudian beliau juga menjadi wakil ketua ICMI Orwil Kairo. Selain itu beliau menjadi koordinator Majelis Syuro Keluarga Aceh ya KMA, dan pembina dan ketua panitia pembangunan asrama Aceh Mesir. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bagaimana hebatnya ya pemateri pada kali ini, dan insya Allah supaya tidak banyak mengurangi waktu beliau, waktu dan tempat setelah ini kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlis bin Ilyas, kepada Mukhlis bin Ilyas Yasin LC Diplom, hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua insyaallah ya. Semangat ya insyaallah, jangan takut. 45 menit lagi insyaallah buka kita. Ini waktu saya berarti berapa menit ini? 35 menit. 45 itu Ustaz. Enggak tahu ini materinya, ini panjang juga, ada 11 halaman. Mudah-mudahan kita ringkas dan tersampaikan semuanya ya. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama adatan lil ma'rifah. Oh begitu kan. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama adatan lil ma'rifah wa ja'alal khatta wi'aan lil hikmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah sawwara fa ahsana suwar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi bayanan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para pengajar AFANIN, pembina para pengajar AFANIN, ada pembinanya di sini, ada para pengajarnya. Kemudian yang kami hormati ketua AFANIN, ada Ustadz Hafizul Umam, ada Ustadz Jibril. Ustaz Jibril? Ustaz Jibril masih belum. Ada zero. Ada Ustaz Jibril. Ada belakang. Ustaz Jibril. Beliau Masya Allah. Sekali. Ada Ustaz Jibril yang kami hormati. Ya, kemudian ketua panitia, seluruh panitia yang berbahagia yang telah melaksanakan acara silaturahim kita pada hari ini, dan kepada seluruh anggota AFANIN yang ikhwan dan yang akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada hari yang berbahagia ini, yaitu di tanggal 13 Ramadan. Nah, kita di Mesir 13, di Saudi sudah 14. Ya. Atau ada yang pakai juga Muhammadiyah di sini 14. Atau yang NU masih 13, ya. Alhamdulillah di tanggal 13 Ramadan kita bisa bertatap muka, bertemu di sini. Mungkin ada wajah-wajah baru di sini ya.
ada wajah-wajah baru, ada wajah lama juga. Ya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membahas sedikit ya sejarah. Nanti kita ceritakan sejarah Afanin sedikit ya, kita terceritakan juga kalam-kalam hikmah tentang khat, ma yata'allaqu bil khat ya, dan kita kombinasikan antara khat dan ibadah insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Baik, i'lamu annal khattal arabi huwa min fununil islamiyah wa mir'atil hadarah al-arabiyyah allati sataraha al-khattatuna bimidadin min nur. Jadi khat arabi ini, kaligrafi ini adalah apa? Sebuah seni Islam dan cermin daripada peradaban Arabiah, cermin daripada peradaban orang Arab, bisa dikatakan Islam dalam hal ini, yang ditulis oleh para kaligrafer dengan tinta cahaya. Ya, jadi hari ini insyaallah sengaja ana ambil judul kita atau tema kita pada hari ini, yaitu kutitipkan doa dalam setiap goresan pena. Jadi ini berhubung juga Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan doa, dan kita pun setiap menulis, baik menulis khat ataupun menulis apa saja, jangan lupa kita sematkan di dalam tulisan kita itu sebuah doa. Baik. Jadi sebelum saya menjelaskan nanti tentang sejarah Afanin, ana ingin dulu menceritakan atau menyampaikan asar para sahabat ya, dan kalam-kalam para ulama yang berkenaan dengan khat. Walaupun antum sudah sering mendengarnya, perlu kita ulang sekali lagi agar kita ketika kita belajar khat ini kita punya himmah, kita punya tujuan, kita punya pedoman. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, di antaranya apa? Al-khattu al-hasanu yazidul haqqa wuduhan. Ini asar sahabat. Ini perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau merupakan salah satu daripada kutabil wahyi. Ya, beliau mengatakan al-khattu al-hasanu yazidul haqqa wuduhan. Tulisan yang baik itu yazidul haqqa, akan memperlihat kebenaran sejelas-jelasnya. Antum pernah baca makhtutat? Pernah lihat makhtutat ya? Pernah lihat ya? Makhtutat pernah lihat ya? Jadi bagaimana tulisan makhtutat itu? Masya Allah. Perlu kepada muhakkik, perlu ditahqiq kembali kan makhtutat itu kan. Makanya kalau seandainya ditulis dengan khat yang hasan, dengan tulisan-tulisan yang bagus ya, insyaallah yazidul haqqa, kebenarannya itu akan nampak dengan sejelas-jelasnya. Makanya perlu dalam hal ini kita belajar khat ya, al khattu al hasanu yazidul haqqa wuduhan. Beliau juga mengatakan, sering kita dengar, alaikum bihusnil khatti fa innahu min mafatihir rizki. Ya, perbaikilah tulisanmu. Ya, perbaikilah tulisan kalian, karena dia itu merupakan salah satu daripada sumber rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa kenajahan kita daripada kuliah, juga rezeki. Ustaz mau cerita sedikit. Dulu ada teman seperjuangan di halaqah khairiyah, namanya dari Cina, asalnya dari Cina, namanya Wong Chifi. Apa namanya? Wong Chifi. Dia itu nama Islamnya Ali. Nah, berhubung nama Islamnya juga Ali, ya. Nama Islamnya Ali, nama Cinanya Wong Chifi. Jadi kalau orang Cina itu ada dua nama dia biasanya. Seperti juga sahabat atau teman anak saya itu, Usama, dia sekarang kelas 3 SD di Al-Azhar. Namanya Moishwan. Apa namanya? Moishwan. Tapi nama Islamnya Mukhtar. Jadi orang Cina punya dua nama. Jadi apa cerita daripada Wong Chifi ini? Jadi Wong Chifi ini dia daftar di ma'had dulu. Dia belajar khat sama Syekh Bil Aid. Ya. Merupakan salah satu murid pertama daripada Syekh Bil Aid di Kairo. Dia mendaftar di Ma'had Al-Azhar, kemudian
dia tujuan ke Kairo ini hanya untuk belajar khot aja sebenarnya. Sama belajar bahasa Arab. Dia nggak ada tujuan untuk kuliah, nggak. Dia daftar di Ma'had itu untuk dapat iqamah. Alhamdulillah juga masih punya tujuan. Ada orang yang daftar di Ma'had dapat iqamah, ya setelah itu nggak punya tujuan. Kasihan. Dia punya tujuan. Dia belajar khot di sini dan untuk belajar bahasa Arab. Tahu nggak ceritanya ketika ujian bagaimana? Dia kan nggak pernah masuk itu. Nggak pernah masuk Ma'had. Jadi ketika ujian, dia hadir ujian, itu soal, ya, itu soal, dia nggak bisa jawab. Jadi dia tulis balik, tapi dia tulis balik dengan menggunakan khot diwani. Dia tulis balik dengan menggunakan khot diwani. Ini ceritanya Wong Shifi ini, ya. Dia tulis balik itu. Soal pertama dia tulis pakai khot diwani. Kan itu kan pakai apa Arial atau apa fontnya kan? Dia tulis pakai khot diwani itu. Nak kita tanya diwani jali kata wala la soal kata dia. Dia tulis pakai diwani. Akhirnya apa? Qadarallah, ya, min mafatihir rizki najah. Itu salah satunya daripada alaikum bi husnil khatti fa innahu min mafatihir rizki. Kalau nggak percaya praktek lah, pasti antum rasib. Nggak percaya praktek antum rasib pasti, ya. Taib. Jadi itu alaikum bi husnil khatti fa innahu min mafatihir rizki. Betul berarti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya. Kemudian beliau juga mengatakan man 'allamani harfan faqad sayyarani 'abdan. Yang mengajarkan aku satu huruf itu berarti dia telah menjadikan aku itu sebagai seorang hamba. Allah. Ini kalau kita bahasa Arabnya, kalau majas hiperbola, ya. Ya, hiperbola sekali, ya. Ya, barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka dia telah menjadikan aku sebagai seorang hamba. Ini berarti apa? Mulianya seorang guru. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, ini juga kita bahas petuah-petuah dulu, ya. Berkata juga Syekh, ini saya ambil dari kitab Adabud Dunya Waddin. Ya, saya baca di kitab Adabud Dunya Waddin. Kalau antum mau lebih luas lagi tentang masalah khattat, ya, boleh antum baca salah satunya daripada kitab Adabud Dunya Waddin karangan Imam Mawardi. Imam Mawardi lahir pada tahun 450 Hijriah. Beliau selain Adabud Dunya Waddin, beliau juga punya kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Beliau juga punya kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya, itu Imam Mawardi. Wa ma adraka ma Imam Mawardi. Ya, taib. Jadi berkata juga di situ Abu Ya'la Al-Ma'arri. Abu Ya'la Al-Ma'arri ini, Syekh Abu Ya'la Al-Ma'arri, beliau mengatakan bahasanya al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatti tahtal ardi madfunun. Ya, al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi. Jadi khat itu dia akan terus ada. Tulisan kita itu akan terus abadi walaupun penulisnya itu sudah wafat, walaupun penulisnya itu sudah meninggal. Wa katibul khatti tahtal ardi madfunun. Walaupun si penulisnya, si kaligrafernya dia sudah berada di alam barzah. Jadi makanya kalau misalnya reporter mengatakan, ya, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus satu bahkan jutaan kepala. Inilah hebatnya tulisan. Dan antara salah satunya adalah khat. Dan ini terbukti. Syekh Bil'id dulu pernah menceritakan kepada kami, ya, beliau melihat secara langsung di Mesir ini kan banyak ma'arid. Banyak ma'arid kan? Ma'arid khutut, ma'arid kutub, ya. Seperti diadakan misalnya di opera yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Di situ ada non muslim, dia pergi melihat pameran khat. Ketika dia melihat pameran khat itu, ada salah satu khattat yang menulis karya dengan kul huwallahu ahad. Kalimat kul huwallahu ahad. Qadarallah masya'a wa fa'al. Allah berikan hidayah kepada dia non muslim. Akhirnya dengan kalimat kul huwallahu ahad yang dia baca itu menjadi hidayah bagi dia. Akhirnya dia masuk Islam. Itulah satu tulisan bisa menembus satu bahkan jutaan kepala. Nggak perlu kita kirim rudal balistik, nggak perlu. Ya, walaupun sekarang lagi hebat-hebatnya perang, insyaallah antum jangan takut, ya. Ya, kita berperang dengan pena sekarang. Walaupun orang-orang Iran sekarang, Israel, ya, Amerika sekarang lagi ribut dengan rudal, kita sekarang tetap berperang dengan pena. Ya, itulah
kewajiban daripada talibul ilmi, tullabil ilmi. Ya, Imam Nawawi dulu ketika beliau hidup dulu, ketika tentara Mongol, tentara Tatar, ya, itu apa? Membakar seluruh ilmu pengetahuan, seluruh kitab-kitab yang ada, dan kemudian dibuang, dialirkan hasil daripada pembakaran itu ke sebuah sungai sehingga airnya menjadi hitam. Apa yang dipilih oleh Imam Nawawi pada saat itu? Beliau tetap belajar. Jadi ini kita mau jadi Imam Nawawi selanjutnya enggak ini ya? Ya, makanya kita tetap memilih belajar. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun ya. Surat Taubah ayat 120 ya. Ya, coba dicek lagi lah. Baik. Jadi begitu. Walaupun sekarang dunia lagi hebat-hebatnya dengan peperangan, kita berjuang dengan pena. Kemudian Imam Mawardi juga mengatakan, ini langsung saja saya terjemahkan ya. Tulisan tangan itu sangat penting. Siapapun yang ingin melestarikan ilmu harus memperhatikan dua hal, kata Imam Mawardi. Yang ingin melestarikan ilmu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, dia harus memperbaiki huruf tulisan tangan itu ya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia harus memperjelas sesuatu yang tidak jelas atau yang ambigu itu dengan titik dan tanda baca. Jadi ulama-ulama terdahulu juga, walaupun beliau itu menulis buku, beliau tulis di kertas atau bahkan pada zaman sahabat ditulis di pelepah kurma atau di di tulang belulang ya. Mereka juga berusaha untuk memberikan titik dan koma, bukan ba. Kalau masa para sahabat kan, kalau kita lihat khatat mushaf, khufi mushafi dulu ya, ada itu foto-foto yang ditunjukkan oleh Syekh Belin ketika beliau ke Turki. Siapa yang pernah ke Turki? Belum ya? Ustaz Dandi udah. Antum ke museumnya enggak ya, Ustaz? Di sana ada sebuah mushaf ya. Di sana ada sebuah mushaf itu yang tertulis dengan khat mushafi, yang mana dulu itu belum ada titik ya. Misalnya ba, ta, sa itu ya udah. Tapi para sahabat bisa membaca karena fasihnya bahasa para sahabat pada saat itu. Ya. Jadi segala sesuatu di luar dua aspek ini kalau tidak kita jaga ya, kalau kita jaga, dia itu akan memperbaiki tulisan tangan kita dan susunan kalimat yang akan kita tulis. Apapun yang antum tulis, antum menulis bahasa Indonesia, kalau nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda bacanya, gimana orang akan memahami? Ya, begitu juga dalam khat. Ketika antum menulis ya, antum punya gaya khat tersendiri, punya khat diwani jali atau sulus, nasakh dan sebagainya. Apalagi khufi fatimi, khufi maghribi dan sebagainya, antum bisa menulis dengan hal-hal demikian. Insyaallah, sebagaimana anak katakan tadi, kalau misalnya non muslim bisa melihat dengan tulisan kita, Allah bisa memberikan hidayah kepada non muslim itu. Jadi begitu juga kata seorang penyair ya, kata seorang penyair di sini ada waqala syair, ta'allam kiwamal khatti ya zat ta'addubi. Ta'allam kiwamal khatti ya zat ta'addubi. Famal khattu illa zinatul muta'addibi. Fa in kunta dha malin fa khattuka zinatun wa in kunta muhtajan fa afdalu maqsimi. Belajarlah kaligrafi atau khat ya zal muta'addibi, wahai orang yang ta'addub, wahai orang yang memiliki adab, sopan santun. Famal khattu illa zinatul muta'addib. Khat itu adalah hiasan, zina bagi orang-orang yang sopan santun, bagi orang-orang yang berperangai mulia. Fa in kunta dza malin fa khattuka zinatun. Kalau kamu orang kaya, kalau kita orang kaya, maka khat itu akan menjadi hiasan bagi kita. Ya, kita punya banyak uang, khat itu akan menjadi hiasan, skill tambahan bagi kita. Wa in kunta muhtajan, kalau kamu nggak ada harta, kamu nggak punya uang, maka kata beliau, khat ini adalah sebaik-baiknya sumber rezeki yang bisa kita hasilkan. Kalau antum mau fokus ke khat, banyak sekarang. Ya, kita lihat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang betul-betul dia fokus di khat,
ya, alhamdulillah, dengan khat itu adalah sumber rezeki, mafatihur rezeki sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi. Ini saya nggak mengutip aja daripada orang-orang Islam, saya kutip juga dari seorang ahli barat ini. Siapa? Danson Ross. Danson Ross dia berkata, tulisan Arab itu fleksibel dia. Fleksibel, bisa mudah dirubah-rubah. Ya, bisa dibuat khat sebagaimana yang kita kenal sekarang. Ya. Kemudian dan dia itu mudah dibaca. Ini kata orang barat, bukan anak katakan ya. Ini kata orang barat nih, mudah dibaca. Wallahu alam. Mungkin dia sudah mempelajari. Antum bisa enggak baca Diwan Jali? Antum enggak belajar susah. Ya, antum bisa enggak baca Kufi Murabba? Bisa enggak antum baca? Kalau Kufi Fatimi masih mudah lah, bisa lah. Kufi Murabba bisa enggak antum baca? Ya, kalau antum baca Kufi Murabba itu antum harus memutar kepala 90 derajat, ya, 180 derajat. Ini apa bacaannya ini? Karena Murabba dia bentuknya peta kadang-kala. Ya. Jadi kata si Danson Ross ini, ya, tulisan Arab itu fleksibel dan mudah dibaca. Dia itu memiliki keindahan artistik yang sama seperti sebuah lukisan. Betul? Kalau kita lihat ya, sebuah khat itu hampir menyerupai sebuah lukisan. Terutama ketika diukir pada sebuah bangunan atau makam, baik dalam aksara sulus, dalam berbentuk khat sulus, atau berbentuk khat khufi, atau berbentuk khat nasakh. Antum sering ke Darih kan? Sudah ziarah-ziarah? Kalau kami dulu bersama para pendiri Afanin, itu di Afanin kami membuat kadang-kadang kami ada ziarah kami. Ziarah ke Darih juga. Di situ kami lihat kadang-kadang ada tulisan apa? Khat ta'liq. Ada tulisan sulus. Ya, apalagi di Mesir ini. Kalau antum betul-betul mau fokus ke khat, ya, antum ziarah itu Darih itu yang mana ditulis oleh khattat terdahulu itu. Ya, bahkan di masjid-masjid di sini di Kairo banyak kali tulisan-tulisan kaligrafi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya, jadi fursah bagi antum. Banyak teman-teman kita yang di Indonesia yang belum sempat ke Mesir, ya, teman-teman kita yang di Sakal, ketika kita Zoom meeting, ketika kita Zoom meeting, mereka kepingin sekali, Ustaz, kalau bisa nggak antum fotokan itu khat-khat yang ada di Darih itu, Ustaz? Bisa nggak untuk tambahan pengetahuan atau wawasan bagi kami yang ada di Indonesia yang belum sempat ke Mesir? Kita yang sudah ke Mesir kadang-kala udah nih 80 coret, lihat aja ya, lewat aja gitu. Kalau perlu, kalau antum mau betul-betul ya, betul-betul di foto itu ya, jadikan sebagai tambahan keilmuan dalam khat antum ya. Nah, ini juga, ini bukan pesan Ana, pesan siapa tadi? Danson Ross. Baik. Kemudian banyak ya kalam-kalam hikmah yang mungkin tidak bisa Ana paparkan nanti, dan ini sebelumnya kita hanya sekedar mendengar in jawatta qalamaka jawatta khattaka man qail hadza. Siapa yang mengatakan ini? Ini yang mengatakan ya, ada ini Al-Mu'tasimi. Tadi saya dapatkan, saya sudah lama mengucapkan kata-kata in jawatta qalamaka jawatta khattaka wa in ahmalta qalamaka ahmalta khattaka. Nah, siapa yang mengatakan itu? Nah, jadi yang mengatakan itu adalah mana ini? Saya sudah tulis tadi ini. Saya baru baca tadi dari kitab Adabud Dunya wa Dina, Yaqut Al-Mu'tasimi. Ya, ini yang mengatakan Yaqut Al-Musta'simi. Jadi beliau yang mengatakan ternyata kata-kata ini. Kita sering mengatakan al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustad. Ya kan? Siapa yang mengatakan ini? Beliau yang mengatakan. Jadi petuah beliau, al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustadi wa qiwamuhu fi kathratil mashki wa dawamuhu ala dinil Islam. Ini adalah kalamnya Yaqut Al-Musta'simi. Siapa Yaqut Al-Musta'simi ini? Yaqut Al-Musta'simi ini adalah beliau seorang kaligrafer juga yang masyhur ya. Beliau juga seorang adab, seorang sastra, ahli sastra yang merupakan penduduk Baghdad beliau. Beliau ulama di era abad ke-7. Ya, Yaqut Al-Musta'simi. Makanya selama ini kita sering mendengarkan al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustad. Jadi kaligrafi itu ya, kita sebenarnya susah kita belajari otodidak. Enggak bisa kita belajar secara
otodidak, walaupun ya ada beberapa orang yang bisa belajar dia secara otodidak karena bakat dia itu dalam dunia seni Islam mungkin tinggi, otak kiri dia syaghal, ya dia mungkin ketika dia melihat dia bisa mengikuti, tapi masih ada kekurangan di situ. Apa? Ada asrar, ada rahasia-rahasia yang mana rahasia setiap goresan itu tidak bisa dia dapatkan kecuali daripada belajar dengan seorang guru. Makanya dikatakan al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz. Makhfi, ya dia itu tersembunyi dalam ajaran seorang guru dengan goresan seorang guru, yang mana guru ini mengambil daripada gurunya, gurunya mengambil daripada gurunya, ya yang kita kenal dalam dunia Islam dengan sanad. Ya, makanya dia makhfiyun fi ta'limil ustaz wa qiwamuhu fi kasratil mashki. Antum ya yang sudah bergabung dengan Afanin, kuat tidak ya, sabit tidaknya tulisan antum itu tergantung kepada banyaknya latihan. Antum enggak memperbanyak latihan, antum setelah antum tasih sama guru antum, kemudian mau tasih selanjutnya 10 menit sebelum datang antum tulis, itu berarti fakabir alaihi arba'an liwafati. Udah, nggak usah masuk Afanin kalau kayak gitu. Kalau antum nggak serius ya, ngapain buang waktu. Ya, banyak di sini. Ini anak donkan dulu semangat antum. Tadi anak angkat, sekarang don. Ya, kalau antum nggak serius, ya, nggak usah masuk Afanin. Karena banyak, ya, sunnatullah mengatakan demikian. Ya, yang daftar 120, nanti ujung-ujungnya tinggal berapa? 20. Alhamdulillah yang bertahan, lama bertahan ya. Ada Ustazah Karimah, Masya Allah, masih lama dulu sampai sekarang, Masya Allah. Bertahan Ustazah Karimah, walaupun sudah menikah, sampai sekarang masih bertahan, Alhamdulillah. Ya, ada Ustaz Ator itu. Ya, masih itu. Ada ya. Teman-teman kita yang masih bertahan, maksudnya apa? Masih tetap melihat tulisan-tulisan terdahulu. Walaupun antum nggak bisa latihan, minimal antum lihat. Kita tahu di sini kita sibuk, ya. Kita banyak talaki, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali selain daripada khat. Tapi kalau antum sudah terjun ke khat, bagi waktu sekarang. Kapan antum untuk Al-Quran, kapan antum untuk khat, kapan antum untuk talaki, belajar ilmu fikih, hadis dan sebagainya, lughah dan sebagainya, antum harus bagi. Minimal 1 hari antum ada latihan. Ya, minimal 1 hari ada latihan. Nggak bisa nulis sesibuk apapun antum, ya antum lihat tulisannya. Itu dia. Kalau enggak, rugi. Fakabir alaihi arba'an wafati. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, penting nggak sanad kita dalam mempelajari kaligrafi? Ini langsung saya potong ini. Penting nggak sanad dalam mempelajari kaligrafi? Jawabannya penting. Ada ya, ada orang-orang yang walaupun ya ini ketika kita ngaji dengan Syekh Yusri, ada beberapa orang yang mengatakan ngapain kita harus memilih ngapain kita belajar itu harus kita cari memang guru-guru yang bersanad. Kan ilmu itu kan luas. Kalau kita mau mencari ilmu itu dari guru yang bersanad, ada berapa orang? Ya, terbatas. Enggak semua guru itu bersanad. Tapi dalam hal ini, kalau kita bisa mencari guru yang bersanad, pilihlah guru yang bersanad. Wala ta'budus sanad. Jangan kalian menyembah sanad. Ini sekarang mahasiswa sekarang apa? Hadir satu majelis hadir. Ajastukum sanad. Sanad apa? Sanad Al-Fatihah, sanad Al-Baqarah, sanad Ali Imran. Masya Allah, semuanya ada sanad sekarang ya. Ya'buduna sanad kalau kata Syekh kami itu. Al-ana tullabul ilmi al-an ya'buduna sanad. Ya. Kula syai' sanad. Jadi dengan sanad ini dia perjualbelikan. Tidak seperti itu. Kita perlu belajar kepada guru yang ada sanad. Kalau ada guru yang tidak ada sanad dengan guru yang ada sanad, kita pilih kepada guru yang ada sanad. Karena apa? Kata Imam Muhammad bin Sirin, ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah, ya, pilihlah, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Insyaallah taala di Afanin, ya, di Afanin insyaallah taala guru-guru kita ini semuanya bersanad. Ya, guru-guru kita ini semuanya bersanad. Ustaz buka sanad, Ustaz. Sanatul Khattatin. Oke. Saya jelaskan sekarang masalah sanad. Nih. Ini ada majalah dulu dari Al-Wa'yu Al-Islami tahun 2006. Tahun 2006, 10 tahun yang lalu ya. Ya. Ini ada i'dad, astagfirullah.
Di proyektor juga ada. Tapi itulah tulisannya kecil. Nggak jelas. Ya, ada i'dad ini, ada i'dad seorang doktor Walid Abdullah Abdul Aziz Al-Mansi. Beliau seorang daripada Kuwait, ya, seorang di Kuwait. Di sini beliau merangkum sanad Khattat. Ya, yang mana kalau dan ana temukan sendiri ketika ana baca kitab Adabud Dunya Waddin, yang pertama menulis khat itu siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Sadaqallahul azim alladzi qala nun wal qalami wama yasturun. Jadi yang pertama menulis itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris. Ya. Terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi Muhammad kan ummi, beliau tidak menulis. Ya, beliau tidak menulis, tapi beliau memerintahkan para sahabat untuk menulis uktub hakadha, tapi beliau tidak menulis. Bukan tidak bisa, beliau tidak menulis. Beda kalau tidak bisa. Beliau tidak menulis dan tidak membaca. Kenapa tidak menulis dan tidak membaca? Karena pada saat itu masa jahiliyah tidak ada yang mengajarkan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini khat ini langsung dari Allah. Kemudian dari malaikat Jibril, nun wal qalami wama yasturun. Ya, kemudian ke malaikat Jibril. Kemudian kepada para nabi sampai Nabi Muhammad, ya. Kemudian dari Nabi Muhammad beliau punya kutab al-wahyi. Ya enggak? Di antara yang paling terkenal siapa? Zaid bin Sabit. Ya. Jadi kemudian turun terus ke masa Khulafaur Rasyidin sampai masa Bani Umayyah, kemudian masa Abbasiyah sampai ke masa modern, ya, ke Ibnu Muklah sampai ke masa modern, sampai ke Syekh Hamid Aitak dan ke Hasan Shalabi. Ya, Hamid Aitak ke Hasan Shalabi. Saya enggak mau jelaskan ini. Kalau kita mau jelaskan ini itu nanti ada fursah 3 jam nanti harus kita cari. Ya, untuk menjelaskan bagaimana perkembangan khat ini. Enggak selesai kita bahas sekarang. Singkat aja. Ya, sampai ke Hamid Aitak. Hamid Aitak punya murid namanya Syekh Hasan Shalabi. Syekh Hasan Shalabi punya murid namanya Syekh Bal'in Hamidi. Ya, di antara murid-murid Syekh Hasan Shalabi yang paling masyhur itu apa? Syekh Daud Bektash, ya, Syekh Bal'in Hamidi, yaitu guru kami. Ya. Jadi Syekh Bal'in Hamidi punya guru sampai kepada, insyaallah bisa dipertanggungjawabkan sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Syekh Bal'in Hamidi mengajarkan para muridnya selama di Kairo di sini, ya. Beliau pada tahun 2008, ya, ini langsung kita masuk ke dalam sejarah. Pada tahun 2008 beliau minta izin sama Raja Maroko. Beliau dulu sebelum ke Mesir, beliau adalah khattat kerajaan. Beliau kaligrafer kerajaan di Maroko. Di sana beliau hanya mengajar anak-anak para pejabat. Sehingga beliau berpikir, beliau sadar bahwasanya kalau saya ngajar anak-anak raja saja, ilmu saya tidak akan tersebar. Akhirnya beliau hijrah ke Mesir. Pada tahun 2008 beliau pergi ke Mesir. Di sini beliau didanai oleh seorang muhsinin, pengusaha dari Maroko juga, yaitu Ustaz Faisal. Kemudian Ustaz Faisal mengatakan kepada Syekh Bal'in, ya Bal'in, kamu ajar di sini, kamu tinggal di sini, saya sediakan rumah, kamu ngajar di sini di markas namanya Al-Halaqah Al-Khairiyah li Ihya'i Turas yang ada di Darasah. Ya, Darasah Husain di samping Masjid Husain itu. Beliau mengajar di situ dari tahun 2008. Alhamdulillah, di antara murid pertama beliau adalah para pendiri Afanin kita. Nah, siapa di antaranya? Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Zainuddin, Ustaz Muhammad Alim Gema Alamsyah, dan Ustaz Ali Irham. Ustaz Irham, bukan Ali Irham, Ustaz Irham. Ya, di antara murid beliau yang merupakan pendiri Afanin. Jadi kalau kita tarik sejarah Afanin ini berdiri pada tanggal 20 Oktober 2006. Belum sampai Syekh Bal'in pada saat itu. 20 Oktober 2006 Afanin ini sudah ada. Kemudian bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Masya Allah. Di bulan Ramadan, 27 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Jadi sebelum para pendiri kita ini belajar ke Syekh Bal'in, beliau ada belajar di Madrasah Khalil Aga yang ada di Babu Syariah. Nah, ketika beliau sudah belajar di sana, beliau yang mana metode di Khalil Aga itu seperti kita belajar di pondok-pondok di Indonesia dulu.
belajarnya yaitu seorang guru menulis di atas papan tulis, ya kan? Guru nulis di atas papan tulis dengan keilmuan khot dia tulis serap digores dengan penuh dengan doa, goresan pena, ya. Digores dengan dia, habis itu murid disuruh tulis. Coba kamu tulis. Ya, habis itu dikumpulkan, dikoreksi. Kayak gitu metodenya ya. Kalau kita di pondok ya. Dulu kayak gitu ya. Di Khalil Aga. Jadi para pendiri kita di tahun 2006 dan tahun 2007 masih metodenya masih seperti itu. Jadi mereka ada 16 orang yang belajar, akhirnya mereka ingin mendirikan sebuah sanggar ya dengan metode yang mereka ambil cangkok daripada Madrasah Khalil Aga. Dan berbayar pada saat itu 600 pon. 6 bulan 600 pon itu mahal dulu. Ya, dulu $100 masih 540 pon. $100 dulu. Ya. Kemudian tahun 2008 dianugerahkanlah mereka bertemu dengan Syekh Bil'id. Di situ ya mindset mereka mulai berubah. Yang mana Syekh Bil'id seperti yang antum rasakan mempunyai metode yang dikenal dengan sekarang metode Hamidi. Kita tidak memiliki sebuah kelas untuk belajar. Siapa yang cepat, dia cepat selesai. Siapa yang cepat menguasai, dia cepat bisa selesai. Antum ngambil khot riq'ah misalnya, kalau antum datang terus menerus ya, antum datang, antum istiqamah ya, al istiqamatu khairun min alfi karamah ya, antum datang istiqamah, antum betul-betul antum pelajari, insyaallah khariqah itu nggak lama, 6 bulan selesai. Tapi ada yang ngambil 2 tahun. Biasa itu ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum ya falaha, kan kayak gitu ya. Kalau antum mau betul-betul fokus, 6 bulan selesai itu. Karena kita mempunyai metode, kita tidak punya kelas. Bukan kelas 1 tingkat 1 harus selesai subsanun, tidak. Tapi siapa yang cepat, dia cepat selesai. Itu metode kita. Dan metode kita adalah ditasheh langsung oleh guru. Antum di huruf apa? Di huruf sod ditulis sod. Antum di huruf apa? Di huruf ha, tajul huruf. Huruf ha itu tajul huruf ya. Saya pernah teringat, saya dulu khot diwani jali saya di huruf ha itu sampai 12 isoh. 12 pertemuan saya nggak diluluskan sama Syekh Bil'id. Tapi sekarang saya teringat itu. Tapi saya teriak-teriak di luar, nggak lulus saya 12 isoh. Ya, jadi huruf ha misalnya ditulis oleh guru ya, sesuai dengan kemampuan antum, dan ini sesuai manhajnya dengan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amilun nasa bi'awamili uquliha. Itu metodenya, amilin nasa bi'awamili uquliha. Kalau kita mau menghadapi seseorang itu, bagaimana kita sebagai seorang guru dituntut untuk memahami psikologi seorang murid. Itu seorang guru harus paham kita. Oh ini si fulan, oh ini si fulanah. Kalau si fulanah ini, kalau saya kerasin, pasti dia besok nggak datang lagi. Ya, kalau saya syaditin dia, pasti besok nggak datang lagi. Saya lihat, oh si fulanah ini, si fulan ini bisa kayaknya ini, bisa disuruh ulang 2-3 kali ini, ulang. Oh si fulanah ini nggak bisa. Ustaz, kalam saya patah Ustaz. Ya, saya punya dulu ya murid dari Singapura diceritain. Ya, murid di Singapura, dia itu orang taekwondo, dia belajar khot. Orang taekwondo, dia belajar khot dari Singapura. Ketika di Avanin juga dulu taekwondo, dia belajar khot. Ya, sementara kolamnya patah. Kenapa? Ternyata ketika kita selidiki, dia dari taekwondo. Antum main taekwondo atau nulis khot antum? Patah sementara kolam dia. Ya, jadi kita harus paham psikologi anak itu, kita harus paham. Makanya kita juga di Avanin, satu orang guru tidak memberikan apa? Tidak memberikan lebih daripada 20 orang. Karena nggak sanggup. Sistem belajar kita bukan kayak gitu. Sistem belajar kita face to face. Tulis huruf sesuai dengan kemampuan seorang anak. Bahkan yang perlu antum ketahui, jangan membanding-bandingkan satu guru dengan guru yang lain. Beda metode kita di sini. Misalnya Ustadz Nizar nulis shotnya agak tinggi sedikit. Kepalanya agak misalnya itijah nuktaten misalnya. Ya, nanti datang Ustadz Jibril kasihnya itijah nuktah 45 derajat. Kalau nuktaten kan 22,5. Kalau nuktah 45 derajat. Ya. Misalnya, itu jangan Ustadz Nizar kok nulisnya kayak gini ya. Salah nih Ustadz Nizar nih. Ustadz Jibril nulisnya kok kayak gini ya.
Kayaknya lebih betul Rasulullah Ustaz Jibril. Enggak ya akhi. Kalau kita seorang guru, kita memahami psikologi anak, ya, kita enggak langsung memberikan secara sempurna kadang-kala seorang guru itu. Seorang guru tidak langsung memberikan secara sempurna tulisannya betul itu enggak. Tapi dia itu mencoba mengikuti gerakan si tolib atau talibahnya. Karena si tolib ini kadang dia karena sudah terbiasa dengan nuktoten, ya, sudah terbiasa dengan nuktoten di ba sebelum alif, ba, ya kan? Mim kan nuktoten semua itu. Nanti ke huruf shad tiba-tiba sudah nuktoh mulainya, ya kan? Karena terbiasa dengan nuktoten dia diberikan dulu dengan nuktoten. Jadi kenapa? Diarahkan sedikit demi sedikit. Nanti tasahih kedua baru dibenarkan. Ini kalau bisa dimiringkan sedikit lagi ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Syekh Bil'in kepada kami. Nggak langsung beliau memberikan huruf itu 100% sebagaimana adanya. Tidak, beliau mengarahkan sedikit demi sedikit sehingga kita betul-betul bisa menulis huruf itu dengan sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kita. Makanya inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah ya dari siapa kalian mengambil agama kalian, ilmu kalian itu. Kalau bisa pilih guru-guru yang betul-betul bersanad. Baik. Itu di antara ini sudah saya gabung-gabungkan di antara kisah ya. Tadi Syekh Bil'in datang ke Kairo 2008. Kemudian alhamdulillah para guru-guru kita bergabung belajar sama beliau di generasi pertama. Kemudian alhamdulillah Al-Fakir saya pun masuk ke markas tahun 2009 akhir bergabung bersama Syekh Bil'in sampai beliau meninggalkan Kairo tahun 2015. Beliau meninggalkan Kairo tahun 2015. Di akhir sebelum beliau meninggalkan Kairo, beliau mengatakan, ya mukhlis, atas satamkus fi Misra kam sana. La arif ya Syekh, ana urid an aqdi an ukhalisa dirasati huna hatta doktora. Wallahi, naam ya doktor. Naam ya Syekh. Ya, baik, anta hulla mahalli kata beliau. Masya Allah. Ya, hulla mahalli kata. Ma hadal kalam hulla mahalli kata. Ini seperti haji wada' ini. Seperti kalam firaq ini kan. Saya nggak tahu ternyata beliau sudah punya rahasia, beliau mau meninggalkan Kairo. Beliau karena ada masalah intern di Halaqah Khairiyah yang nggak perlu kita ceritakan, masalah intern, banyak desakan karena beliau seorang kaligrafer Maroko, bukan Masri, ya. Itijah beliau pun kepada kiblatnya ke Turki. Kan karena kan kalau di khat ini dia ada kiblat Irak, ada Turki, ada Mesir. Antum kalau sudah meneliti nanti bagaimana perbedaan diwaninya Mesir dengan Irak dengan Turki itu beda-beda. Lebih halus ke Turki. Jadi setiap negara itu pasti akan membanggakan negara yang masing-masing. Oh, khat Masri diwani ahsan min Turki. Pasti itu. Jadi banyak desakan, akhirnya beliau pulang tahun 2015 dikontrak. Ya, diambil sama orang Singapura. 9 bulan beliau di Singapura. Kemudian akhirnya beliau kita bawa lari ke Indonesia. Lama di Indonesia dari tahun berapa Ustaz? Ini yang saksi sejarahnya itu ada Ustaz Fauzan, ya, anak muridnya di sana. Ya, Masya Allah. Itu ada Ustaz Zidan juga ya. Ustaz Zidan. Ada saksi sejarahnya bagaimana perjalanan Syekh Bil'in di Indonesia, nanti biar mereka yang jelaskan di Darul Quran, ya. Sampai tahun kemarin 2025 beliau sudah izin, beliau ingin mengabdi di negara beliau, yaitu Maroko di Madinah Fas. Coba diputarkan video Syekh Bil'in ringkasannya. Perjalanan ya, The Journey of Syekh Bil'in. Ini kami buat 9 tahun yang lalu. Kalau bisa kalian pertambahkan lagi ya, buat. Kayak ini perjalanan Syekh Bil'in, nampak nggak? Waktunya berapa nih? Berapa menit lagi buka? Ada suara yang ada? Biar semangat sedikit. BK. Atau ini mau pakai ini? Kayak lampunya matiin. Oke, mati lampu. Ini ada video The Journey of Syekh Bil'in, walaupun sudah pernah melihat sebelumnya, yang belum pernah melihat, ya. Menit lagi masih lama. Iya, mungkin batalin dulu aja. Hah? Batalin dulu kalau habis maghrib sesi 2 nggak apa-apa juga. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan gitu, Set. Ada pertanyaan lagi? Sedikit lah mungkin. Tahunya ada yang kepo gitu, Set. Oke.
Ini ada berapa menit nih? Videonya ada berapa menit tuh? Videonya ada berapa menit? Ada berapa menit videonya? Saya sengaja putarin video biar saya bisa istirahat sebentar. Nampak ya? Malis ya nggak nampak. Saya tarik ke sini. Kalau majuin saya mau dimajuin aja. Hah? Majuin aja boleh lah. Majuin aja. Boleh. Takutnya nggak Ini kan nampak. nanti kita sesi kedua lagi ya. Mau? Oke. Majuin takutnya nggak nampak. Gimana? Ya, boleh. Udah, mau disituin boleh juga lah. Kasihan yang nggak nampak. Iya kesian. Ya, di. Nah. Ini Afanin langsung yang buat ya. Masya Allah. Tuh ada logonya tuh Afanin tuh. Nah, musik Mesir khas kayak gitu ya musiknya. Ya, ini yang belum pernah ke piramid. Kita lihat piramid sama-sama. Yang perlu pernah ke Masjid Azhar ya. Jadi beliau pertama ke Istanbul, setelah Istanbul beliau balik ke Maroko lagi, ya. Kemudian beliau ke Mesir mengajarkan ilmunya. Ini rihlah Syekh Bil Id, ya. Allah. Afwan ada foto anak di situ ya. Allah sejalan dulu. Kalau sejalan orang-orang tahu ini anak beliau Salim Khattat juga pakai kidal. Ini murid dulu. Alhamdulillah didominasi oleh orang Indonesia dulu. Ada orang Indonesia, orang Singapura, Thailand, Filipina, Rusia ya dan sebagainya. Ustaz Zainuddin. Ini Singapura, bukan? Bukan. Mutawali. Itu Rafiq Samak, Ustaz Tito itu, orang Mesir. Ini Ahmad, nama Cinanya saya lupa. Ini Ali dari Thailand. Ini Ustaz Mubarak dari Malaysia. Ini Ustaz Nastara yang Khattat Thailand. Ini Fatimah. Ini Atikah Suhaimi. Oh, Afrika. Para tadi kaligrafer negara yang masing-masing semua. Ini orang Cina. Itu Wang Shifi tadi yang cerita tu, yang pakai ini. Wang Shifi tadi itu. Ini orang Thailand. Nah, ini Wang Shifi dia yang nulis pakai Khadiwani itu. Wang Shifi. Ini para talabah beliau. Ini ketika kita dapat sanad di awal-awal, alhamdulillah. Pakai topi Indonesia ada tak beliau? Walaupun ada talabah-talabah lain, tetap beliau pakai topi peci Indonesia. Masya Allah. Saya bagi. Hafizahullah ya Rabb. Nah, itu Wang Shifi. Nah, ini ketika kita ada acara di Kedutaan Malaysia. Ini ketika kita buat acara Afanin dulu ya di Hadiko Azhar. Ini ketika kita ikut RCK tahun 2013. Ini ketika kita ke Ma'rid. Ya, kita gabungan dulu. Afanin dulu itu bukan orang Indonesia aja, orang Thailand, Singapura, semua mereka belajar di Afanin dulu. Thailand, Singapura, Malaysia. Itu banyak sekali dulu orang Thailand yang bergabung dengan kita, orang Singapura. Kemudian setelah mereka punya guru, baru mereka buka halaqah sendiri. Nah, itu sama istri beliau tadi namanya Zulaikha. Ya, istri beliau. Ya, kita doakan supaya istri beliau tu sembuh ya. Kemarin baru dioperasi Ustaz Fauzan ya. Nah, kita doakan beliau. Ya, inilah journey Syekh Bil Id. Ada orang Jepang juga namanya Kazumi. Ya, Kazumi. Watashi no tomodachi desu. Kazumi. My friend. Watashi wa Nihongo wo watashi wa Nihongo hanashimasu. Saya ngomong bahasa Jepang sama Kazumi itu. Ini Salim ini yang enggak kenal pendiri kita. Ya, itu namanya Ustaz Yusuf Mansur di Darul Quran. Ustaz Alim bersama istrinya Novita Sari, ya sama-sama khot. Jadi Ustaz Alim ngambil muridnya sendiri. Rahasia. Dari istrinya. Ya, ini di Gontor, Masya Allah. Ya,
Ya, ini di Sakal ya. Itu ada Ustaz apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz Ferry. Kak Syekh sering bilang Ferrari karena dia cepat dia. Nah, ini Singapura. Itu Ustaz Nasrullah, Ustaz Atikah Suhaimi sama Fatimah. Nah, di Singapura. Inilah perjalanan singkat Syekh Bil Aid. Nanti bisa ditambah lagi ya. Oke, sekarang jam berapa? Kita 9 menit sebelum buka nih. Gimana Ustaz Nizar? Kita mau ngomong-ngomong lagi ahlan atau kita lanjut dulu bagaimana? Saya belum saya kombinasi aku titipkan doa dalam setiap goresan pena ini. Oke. Gimana Ustaz? Boleh mau lanjut dulu atau berhenti dulu? Berhenti dulu ya. Pasti sudah pada ini enggak fokus. Kalau saya lanjut pun enggak fokus. Udah mikir nih saya buka pakai risol atau pakai apa duluan ini. Ada pada enggak fokus. Nah, fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Ini mungkin bisa jadi sesi pertama ataupun nanti kita mungkin diskusi di panitia apakah nanti akan lanjut ke sesi kedua karena memang ada beberapa mungkin dari teman-teman ataupun anggota Afanin ya, Banin ataupun Banat yang kepo ya, ingin bertanya kepada Ustadz Mukhlis supaya langsung dijawab sama beliau. Oh iya. Nah, nanti insya Allah kita bisa adakan mungkin setelah maghrib, melihat mungkin waktu juga karena kita menyewa tempat ini juga terbatas. Nanti kita akan diskusi dengan teman-teman panitia dan insya Allah setelah berbuka puasa mungkin bisa dilanjut sebentar ataupun ini kita akan umumkan ke teman-teman sekalian. Sangat luar biasa ya pemaparan dari Ustadz Mukhlis. Mungkin setelah ini kita menunggu buka puasa dahulu sekalian 8 menit lagi. Ya, dibagikan takjil yang sudah disediakan oleh panitia. Dari panitia ada yang mau ini ngomong? Dari panitia? Oh, itu dia sejarah sanad kita ya sekarang ya. Oh iya, ini ada juga berarti sejarah. Ini sejarah sanad kita sekarang ini sambilan panitia boleh terus mau bagi nggak apa-apa. 8 menit lagi ini. Ya kan kita sunnahnya kan mempercepat berbuka ya, takhir sahur. Taib. Jadi ini ada sejarah kita juga ya, Afanin Ismi Calligraphers. Jadi tadi sebagaimana ana jelaskan sanadnya, ya kan? Syekh Bil Aid mengambil daripada Syekh siapa? Hasan Syalabi atau Ali Al-Fasalan. Jadi tahun 1994 beliau mendapat sanad nasakh dan sulus 1994 97 1997 beliau mendapat sanad nasakh dan sulus daripada Syekh Hasan Syalabi. Kemudian tahun 2000 Diwani Jali 2005 nasakh nas ta'liq daripada Syekh Ali Al-Fasalan. Ya, jadi tahun 1997 beliau dapat sulus dan nasakh dari Syekh Hasan Syalabi. Syekh Hasan Syalabi ini adalah murid daripada Hamid Aitak. Hamid Aitak ini Syekh Afandi dan sebagainya sampai ke atas. Nah, beliau setelah itu Syekh Bil Aid ya alhamdulillah di Afanin ada Ustaz Alim, Ustaz Zainuddin, Ustaz M Nur ya. Kemudian Ustaz Alim ini punya turun ke Ustaz Fauzan punya murid ya. Ustaz Alim punya murid, Ustaz M Nur dia di Gontor, masya-Allah udah nggak tahu lagi berapa orang di sana. Alhamdulillah anak sendiri juga di sana. Sebenarnya ada teman-teman yang lain ya, tapi nggak sempat kita kumpulkan fotonya. Kalau kita cari foto-fotonya itu udah nggak tahu kita mau buat gimana lagi ini. Udah panjang sekali alhamdulillah. Jadi ada anak juga di situ, kemudian punya murid-murid, nah dan seterusnya. Nanti telepon Izzat ya. Jadi insya Allah kita belajar daripada guru-guru yang bisa insya Allah dipertanggungjawabkan insya Allah. Dan para guru-guru di sini pun mereka diskusi satu sama lain. Mereka juga punya diskusi mingguan atau bulanan gitu ya. Bagaimana cara menghadapi tolabah dan sebagainya insyaallah. Kurmanya mana kurmanya? Oke, 6 menit lagi ini. Bagiin aja kurmanya. Apa? Gimana? Oh, iya, saya nulis. Apa? Bagi terus. Enggak, kalau misalkan ini minum gak ada, bawa aja beli yang ada. Bagi bantu. Di bawah aja. Ustaz Mukhlis. Ustaz itu. Turun ya. Zara. Oh iya, Ustaz. Ahlan assalamualaikum alaikum. Punya kita apa? Hah? Oh, ada 3 itu ada. Ada data. Oh, ada data.
Carilah. Barakallahu fiik. Belum ada tisu atau belum ada ini masih. Ada tisu saya. OTW Ustaz sebenarnya. Aman, ada tisu. Konsumsinya masih OTW. Ustaz pasal nggak puasa kalau Masih nanti dibagiin yang lainnya. Oh, Puasa kan? Puasa. Kamu puasa. Taruh sini. Dah ada wudhu sama kan? Kita booking ini kayaknya sampai jam berapa? Pesawat aja. Jam 8. 5 jam. 5 jam. Kalau mau extend nggak apa-apa ya? Kenapa ya? Dia udah selesai. Taurayan ya? Iya, masih ada nih. Rumah sakit Kena. Ya. Tapi nggak tahu. Udah selesai, nggak tahu. kemarin Ana lagi mau taskil nih. tinggal di mana? Hah? Tinggal bagian mana? Udah beliau udah musyrif periksa semua, disuruh periksa terakhir. Enggak usah. Dari dulu ya. Iya. Kemarin itu sudah bisa taskil, ternyata disuruh terjemah Nanti kanun abis itu kita muassak. kita Nah, kan tulis masalah kanun. terawihan bareng aja. Terus masalah Di sini. kanunnya. Ya, Ya, sebenarnya udah di bulan 11 kemarin udah bisa taskil Anda Ana. bayar. Nanti kita Habis yang itu bayar disuruh ya. tausid, Pak. Tapi bukan berarti nggak pakai koror yang harus Kayak 5 orang. Fauzan. Ana sekarang koror itu. Ana senang kayak dapat. kembali 2018, Ustaz. Nanti buat makan besar aja lah ya. Berarti Ini Ana baru buat sekarang adil ya soalnya. 6 tahun, 8 tahun. Ini terakhir Ana. 8 tahun sekarang terakhir. Udah Udah. tamdid nih. Tamdid nih. Tamdid pertama. Udah. Ini tamdid pertama. Ana mau sajid Ana Yang kalau sama ini 2018. masih belum. Minumnya loh yang 2018 sampai 1, 2019 sampai 2. Zat. Kan? 2020 corona kan? Nah, corona habis itu nggak boleh tahqiq, harus maudhu'i. Tahun setengah baru dapat judul Ana. Itu apa itu yang di ini? Ana pernah sempat satu kelas sama Ustaz Umar. Dibagi nih tapi nunggu orang ya. Tapi Antum mau ngambil lift tadi nggak? Nah, itulah dulu mau ngambil nggak sempat. Itu tuh kurma mana tadi kurma? Ini belum batalin ini. Ana kena di tangan. Soalnya itu satu nomor tuh udah terakhir kayak Arif Arif. Udah pulang? Iya makanya itu udah tahun terakhir. Itu Ana, Umar sama Arif bareng. Pernah bareng. Iya. Pernah bareng. Saya Imam. Antum ngepasin banget gak? Masaknya ngepas banget. Ya kita sholat dulu ya, Nok. Gak apa. Sholatnya dulu. Sholatnya dulu. Kita tahu. Berarti abis ini dilanjutkan lagi atau Lebih. Ya, kalau ada makan, Tambahin aja makan satu lagi. Kalau nggak ada lanjutkan terus. Gimana lagi? Ngisi kekosongan. Buat ini. Ini yang penting air dulu nih. Satu aja ya sambil nunggu yang lain ya. Udah. Coba. Tuh. Insya Allah Antum ada rencana pulang kapan? Tahun inilah. Kalau bisa sekarang pulang ya. lama kalau ditanya gitu. Anak target bulan 2 pulang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini kayaknya makan dulu kita nih. Makan. Nasinya malah udah datang duluan, ininya belum. Ya, kolaknya. Airnya itu set. OTW juga. Oh, airnya sama kolak itu. Oh. Masya Allah. Berarti setelah tasil terakhir bisa ditinggal gitu ya? Zat? Hah? Sampai dapat tanggal buat sidang. Di mananya? Bisa ditinggal gitu. Izat belum jawab ya? Taskil 2 bulan biasanya. Apa Beli yang air tinggal? tuh. Kita kejar terus. Beli air dikit lah di bawah. Jangan. Kejar terus, Iya. jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Saya semua baru. Ah. Yang nunggu tanggal baru. Kalau selesai Masuk semua aja, Seth. perlu ijra'at sampai 3 bulan juga itu. Sampai turun ijazah itu. Banyak teman-teman kadang pulang. Sampai muwafaqah jamiah turun. Itu 3 bulan dah ijra'at, turun muwafaqah jamiah. Ijazah 2 bulan kemudian baru turun. Air juga belum. Itulah anak pikir. Harus habis. Kita bilang sekolah di S2 tuh nggak seminggu, sebulan. Yes. Sebulan. Kenapa? Kayaknya kan Aduh, akhir gas. Sebenarnya kan seperti Buat sebenarnya. kita dulu mau daftarkan dokter lagi yang dokter kan. Tapi bolak-balik aja lah. Di Indo aja kita. Iya. Tapi sekarang ada nih koror baru kan. Di Azhar kan, di Darassan Aulia juga. Bukan Tamhidi, terus ada 8 maddah itu ikut 8 maddah. Siapa? Kayak Tamhidi lagi. Rian. Udah capek 2 Tamhidi kita. Itu bukan ulum ya? Oh, enggak. Mana ulum nggak? Di Darassan Aulia juga ada diterapkan. Makanya sekarang mau ngambil dokter. Yang ini Zat, yang koror majibur. 8 maddah. Jadi misalnya maddah apa? Misalnya maddah fikih. Itu semua kita harus kuasai kitab-kitab turas fikih. Maddah apa? Lughah. Semua balaghah, nahwu, saraf itu kita kitab turas misalnya apa? Balaghah apa? Disuruh baca Jawahirul Balaghah misalnya. Misalnya nahwu Audhah Masalik. Harus gitu harus kita paham itu. Misalnya di ada fadal mana? Di hadis misalnya apa? Kitab Sahih Bukhari itu harus paham. Misalnya takrid hadis harus paham kita. Diuji semua. Dulu kan nggak kayak gitu.
Iya, Langsung. Kita udah capek di Tamidi. Nah, jadi orang-orang pada santai aja. Pantesan. Kayaknya sekarang itulah susahnya. Ada aja azar. Karena kira itu udah. Itu baru kemarin koror itu juga itu. Belum, memang karena dulu itu 1 tahun. 1 tahun Tamidinya. Ya, S3-nya 1 tahun. Itu makul lah. Iya. Maksudnya sesuai seperti di Rasan Ulia. Iya. Nah, selalu ada Tamidi 2 tahun. Dokternya dibuat lagi. Enggak, dibuat lagi itu, bukan Tamidi istilahnya. Maddah Ta'hiliyah. Kalau dulu kan cuma surah hafal Quran. Kalau dulu kan surah hafal cuma setor 10 juz. Kalau dulu. Oh iya. Dulu setor 10 juz saja dulu untuk S3 wajib. Kemudian hilang, nggak ada berlaku lagi kanon itu. Ini itu 10 juz tapi. Iya lah. Wafidin. Mungkin Misri. Masri ya dan Masri tadi. S1 udah 30. Ya kan? Kemudian apa sekarang Maddah Ta'hiliyah 8 maddah. Selain 10 juz. Enggak, 10 juz itu enggak. Oh, udah Enggak ada. udah 10 juz enggak ada. 10 juz enggak ada. Enggak ada masuk. Ya gitulah. Kata Allah. Udah lewat masanya. Masa masih juga? Hah? Masih gak? Empat ada. Nice. Suka kayak gini. Masa Anak target anak pulang ya bulan 2 kemarin. Oh, teman sekarang udah bulan 3 tuh. Enggak tahu nih. Apa bulan 3 ini? Bulan 3 belum tashkil lagi. Berarti nunggu Tunggu tashkil 2 bulan lagi nanti. Baru ini baru apa namanya? Baru munakasyah. Setelah munakasyah ngurus 3 bulan lagi. Tapi kan ada tasnya kan. Habis menakos. Ada taswibat itu tergantung kesalahan kita. Makanya usahakan minim salahnya dengan biar nggak terlalu banyak taswibat. Makanya pas habis menakos itu taswibatnya juga nggak diperiksa lagi. Tergantung dokter, tergantung munakis. Tergantung munakisnya. Kadang munakisnya sadid itu beliau nggak mau. Mana taswibatnya nggak mau terangkan beliau. Ya syukur Munah. Masya Allah. Nah, Ini. nah itu kan gimana saat itu? Apanya? Kalau misalnya perang kita langsung LC gak sih? 2030 kan. Itulah Ana takut sekarang. Ya Allah. Ana sekarang apa minta doa sama Allah ya Allah. Ana mau menggunakan syahadat. Gimana Zat maba-maba ini? Berdatang kan. Kalau mau apa oke lah. Ini kan maksudnya. Yang lagi rame Zat. Itulah. Great Eastern Di Great. itu kan Kairo masuk Zat. Sampai terusan Itulah. sampai. Iya, Insyaallah. belok kanan. Tapi ana yakin. Udkhulu Misra insyaallah. Amin. Amin. Sampai antum lulus dulu ya. Almarhum itu dulu. Aminin. Ana nggak mau evakuasi seperti 2011. Tapi aku ikut. Iyalah, anak ikut 2011 dulu evakuasi. Gelombang kelima terbang pakai Garuda dari Kairo sampai ke Jakarta non-stop 12 jam. Iya. Itu pulang Door to door. oleh-oleh. Mana sempat beli oleh-oleh itu? Tank di jalan semua. Ngeri kali. Alhamdulillah. Itu ada salah satu senior juga Zat. Kalau antum tahu Irjen Nasrullah tinggal di Robah. Jadi senior kami tinggal di Robah. Itu semua evakuasi. Tetap di sana. Mereka nggak disuruh keluar sampai datang general itu di mana? Di Robah. Terus ini Henry Alvaro. Henry Alvaro. Mana sehat? Oh iya. Alhamdulillah bagus. Sampai datang KBRI. Sehat ya? Mastiin. Henry Alvaro kah? Iya. Ana gelombang kelima tuh evakuasi. Iya. To door dibiayainya. PP. Enak tuh. Enak lah. 2 bulan ada di Indo. Habis itu kan turun. Jatuh mubarak. Enggak, taruh gitu lah. Kita makan. Hah? Syekh apa? Syekh kan belum. 2011. Syekh 2008. Syekh. Oh iya, udah. Maaf. Syekh 2008. Gitu aman ya? Beliau bukan di Giza dulu, di Ajuza. Kan gak kena kerusuhan. Enggak, alhamdulillah. Syekh aman. Situ sebenarnya kurang buka lagi. Tapi Syekh itu pulang juga. Syekh itu pulang. Pulang ke Maroko. Pulang. Itu dekat ya? Hah? Di bawah. Maupun dekat. Beliau yang kayak gitu. Saya awal ribut-ribut itu beliau sudah ketika bisa ngajar lagi beliau aja pulang kayak itu. Ya, teringat. Tapi ngeri juga tuh. Karena panas banget ya. Oh. Yang penting bismillah semoga Termin 2 LC mobil udah dapat lah. Nah, ada salah dulu nih. Bagasi kargo gimana? Ya ini. Soalnya lagi perang juga kan. Berani juga ini. Iya makanya. Kita tuh banyak lagi. Jangan nanti kena rudal tuh kargo. Aduh. Karena 20 kotak gini. Ada masih adanya Mas Anam. Nanti nanti kan berapa? Anak yang tak. LC pulang.
pengen Mak, ini pakai apa? Kayak jangan kayak gini banget. Ya ada nggak? Kayak gini. Ada ya? Kan nggak ada kaitannya dengan oil. Please. Apa? Ini selesai juga kasih. Enggak, bukan hormuz kan diira. Ini yang bawa yang khas. Ini sama anaknya. Ada kargo kartu itu kan kalau seandainya kita lewat Ini sanannya. apa kan malam dulu baru kan kita kalau Nah, yang lain kalau apa? kargo aman kalau Salat dulu. minyak nggak. Ya udah nggak apa. Sholat dulu, udah sholat udah aman kita besok Iya. buka kami santai-santai aja. Oke, Ya. siap. Ya. Habis itu apa ini kan ngomong santai. Oh gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ayo. Insya Allah ini lagi di jalan ya untuk air untuk yang hadir audiens, maka kita akan sholat dulu ya, nggak apa-apa serat sedikit ya. Nanti setelah sholat Sedikit ya. ya, agak serat nggak apa-apa ya. 3 rakaat, tarawih kan 20. Insya Allah dengan kebersamaan ini zahabal dhum'a. Ya, dengan kebersamaan kan nggak harus minum kan dengan kita bersama-sama. Nah setelah ini insya Allah kita akan mengadakan sholat maghrib terlebih dahulu supaya nyantai. Kemudian setelah sholat maghrib sambil menunggu takjil yang lain, kemudian buka puasa besar, buka puasa ada nasi juga dan lain-lain udah datang. Kemudian insya Allah bisa dilanjutkan acaranya sampai khotimah. Ya, yang mungkin belum ada wudhunya di bawah, ya di tempat KSW. Oh dibuka. Oh ya boleh juga berarti wudhunya di sini. Yang banin ada 2 hamam, yang banin 1, yang badan 1. Ya dah, yang ada wudhu boleh langsung salat. As-salatu jami'atur rahimahullah. Mana kiblat? Ke sana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kan juga. Karena pengen ngucapin terima kasih. Talik Pakai selesai. PNT atau apa? PNT kan Nasa pakai kan? selesai. Besok karena Syekh ketika itu udah 2014 2015 Syekh kan mau pulang tuh. Crownnya Nasa udah sampai boleh ini sih. Rakabat Ya, min. Ya kan? Habis itu disuruh ke Ya, subuh. ha. Jadi ada tergantung 3 ijazah itu. Talik, nasakh, sama khat maghribi. Sama Syekh. Sekarang kan Kelihatan ya? santai aja. Ini ya lah tak bulu sana gitu loh. Terus sana aku nggak bisa betul menjawabkan tuh apa? Penekanannya. Gak kelihatan. Kualitasnya apa? Banyak tuh karena tiap minggu nggak tiap minggu sih 2 pekan sekali ke Gramedia. Ada suaranya kan? Masih ada kan?